Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang hal-hal berkaitan dengan ibadah salat. Qala al-musannifu rahimahullah, at-targhibu fi at-ta'mini khalfal imami wa fi ad-du'ai wa ma yaquluhu fil i'tidali wal istiftahi. At-targhib, anjuran untuk membaca amin bagi makmum di belakang imam. Wa fid du'a, dan anjuran membaca doa serta apa yang dibaca dalam i'tidal. Wa fil istiftahi, dan pada doa iftitah. Jadi kita akan lihat hukum atau anjuran bagi makmum untuk membaca amin di belakang imam serta doa yang dianjurkan bagi makmum untuk dibaca ketika iftitah dan ketika i'tidal. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma hasadtukumul yahudu ada syai'in ma hasadkum ala salami wat ta'min. Ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min. Tidaklah orang Yahudi itu paling dengki kepada kalian melebihi dengki mereka terhadap kalian dikarenakan salam dan takmin. Tidaklah orang Yahudi itu dengki kepada kalian melebihi dengkinya mereka kepada kalian terhadap salam dan takmin. Jadi dalam hadis ini ada 3 hal. Yang pertama, orang Yahudi itu punya sifat hasad kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu hasad, dengki kepada kita. Apa yang membuat mereka dengki? Dasar mereka dengki itu adalah karena sebelum umat Nabi Muhammad, umat yang paling istimewa itu adalah Yahudi. Mereka bangsa paling istimewa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, waqad faddaltukum 'alal 'alamin, dan sungguh telah kuistimewakan kalian bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi 'alal 'alamin, daripada seluruh alam. Jadi sebelum datang umat Nabi Muhammad, tidak ada yang lebih istimewa daripada orang Yahudi, dan itu diakui oleh Al-Quran. Maka sampai sekarang orang Yahudi itu masih menganggap mereka itu ras teristimewa, bangsa paling istimewa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi. Tapi begitu datang umat Nabi Muhammad, maka keistimewaan mereka itu terkalahkan ketika Allah menurunkan ayat kuntum khaira ummatin. Kalian wahai umat Nabi Muhammad
adalah khaira ummah, sebaik-baik umat. Maka dengan turun ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan kepada manusia, maka termensohlah, ternasakh ya. Maka batallah hukum orang Yahudi paling istimewa. Maka begitu turun ayat tersebut di Madinah, orang-orang Yahudi ketika itu tidak terima ada umat lain yang melebihi mereka. Maka mereka tidak terima Nabi Muhammad, mereka tidak terima kita umat Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak ada yang melebihi mereka dengki, melebihi dengki mereka kepada kita umat Nabi Muhammad. Mereka tidak suka ke kita. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Maka orang Yahudi itu tidak pernah ridha, tidak pernah rela kepada kita, sehingga kita tunduk kepada mereka. Nah, jadi dasar dengki itu dari situ. Kemudian dengki itu terus tumbuh ketika mereka melihat dalam syariat kita umat Nabi Muhammad ini banyak hal-hal yang melebihi syariat mereka Bani Israel. Di antara syariat itu adalah yang membuat mereka dengki, kata Rasulullah di sini adalah ma hasadatkum ala salami wa ta'min, yaitu syariat saling memberi salam dan syariat makmum membaca amin di belakang imam. Jadi ini di antara syariat umat Nabi Muhammad, ada dua di sini, yaitu syariat membaca salam dan baca amin. Ini yang membuat orang Yahudi dengki, karena pada mereka tidak ada syariat ini. Kalau salat mereka ada, orang Yahudi juga ada ibadah salat. Kalau puasa mereka ada, orang Yahudi juga ada ibadah puasa. Ya, kalau kota suci mereka ada, Palestina. Seperti kita juga Ka'bah, mereka ada Palestina. Kita punya Ka'bah, mereka punya dinding ratapan. Bahkan kiblat kita pertama ke kiblat mereka, yaitu Baitul Maqdis. Jadi mereka biasa saja kalau dengan Ka'bah itu. Kemudian lain-lain, kalau ya banyak syariat mereka yang sama dengan syariat kita. Bahkan ketika kiblat pertama kita umat Islam itu ke Baitul Maqdis, itu mereka mengejek, apa juga kalian ya? Mereka mengejek Rasulullah, apa juga kamu nabi, apa juga kamu bawa syariat baru, tapi kiblat kalian masih ke Baitul Maqdis, kiblat kami. Sehingga Rasulullah ketika itu selama beberapa tahun itu merasa sangat berat sekali sholat, karena menghadap ke Baitul Maqdis. Sampai kemudian turun ayat Al-Quran, laqad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sungguh kami telah melihat ada rasa berat di hatimu ketika kiblat salat menghadap ke kiblatnya orang Yahudi, yaitu Baitul Maqdis. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka mulai hari ini, pada waktu itu kalau enggak zuhur asar ya, sedang salat zuhur atau sedang salat asar, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka mulai saat ini kiblat kamu, kiblat kalian telah diarahkan, diganti, diputar kepada kiblat yang diridhai, yaitu Ka'bah. Sebelumnya Yahudi ejek, sama saja syariat kalian seperti syariat kami. Nah, memang banyak syariat mereka, syariat kita mirip dengan syariat mereka.
sama-sama agama samawi, agama langit. Seperti Nasrani juga banyak syariat kita mirip dengan syariat mereka. Nah, tetapi orang Yahudi tidak punya syariat saling memberikan salam. Nah, jadi kalau mereka itu tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak ada. Orang Nasrani itu juga tidak ada. Mereka ya kalau salam, ya kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau sore selamat sore, kalau malam selamat malam. Nah, kalau kita umat Islam, kapanpun bisa dipakai tanpa bergantung waktu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di orang Yahudi tidak ada itu. Jadi mereka sangat tidak suka. Kita punya satu syariat yang istimewa, tapi mereka tidak ada. Jadi mereka tidak suka itu. Kemudian yang kedua, yang membuat mereka dengki kepada kita lagi, mereka tidak ada syariat amin. Ternyata amin dalam salat berjamaah itu satu-satunya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat orang Yahudi, orang Nasrani suka, dengki mereka. Kok bisa kita punya syariat yang indah seperti itu? Selesai imam baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, semua amin. Itu ternyata salah satu keindahan syariat umat Nabi Muhammad. Cuman ada di kita. Yahudi enggak sanggup lihat itu. Dengki mereka, iri. Nasrani juga demikian. Makanya jangan sampai ngantuk ketika amin. Harus semangat aminnya. Karena itu keistimewaan syariat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu imam selesai baca Fatihah, yang semangat aminnya. Jangan sambil terkantuk-kantuk, semangat. Bahkan sengaja kita semangatin biar orang Yahudi semakin dengki dia. Disuruh seperti itu. Nah, di sini kata Rasulullah. Makanya harus semangat baca amin. Kapan baca amin dalam fikih? Begitu imam mulai mengucapkan A, seketika itu langsung baca amin. Dan jangan sampai tertinggal. Rasulullah mengatakan hadis yang lain, barang siapa yang aminnya sekalian dengan amin malaikat. Makanya saking indahnya bacaan amin itu serentak makmum suka, malaikat pun ikut amin. Dia aneh kalau ada orang enggak baca amin, enggak teringat pun dia. Selesai salat baru sadar dia, ada amin apa tidak. Malaikat saja suka sekali mendengar amin kita serentak semua. Rasulullah mengatakan barang siapa yang aminnya kebetulan sekalian dengan amin malaikat, ya, sekalian dengan amin, karena malaikat begitu imam baca A, malaikat dah serentak. Kalau amin kita serentak dengan amin malaikat, maka pasti doa kita makbul, serentak. Tapi kalau tidak serentak, kayak gelombang, enggak serentak itu. Saf pertama udah selesai A, saf di tengah belakang baru mulai A-nya. Di sini udah amin, di sana masih A. Jadi harus serentak. Bahkan dalam fikih, kalau imamnya setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin lupa baca amin, tetap makmum disunatkan baca amin serentak. Tapi tunggu imam dulu, jangan terlalu semangat nanti. Jadi tunggu imam baca dulu. Kalau setelah kita tunggu imam ternyata tidak baca, baru kita makmum amin. Itu harus semangat, ya. Ternyata itu diingat, ya, ternyata itu adalah salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh
Yahudi, Nasrani, dan umat-umat yang lain. Oleh karena itu dijaga. Amin. Satu lagi tadi apa? Salam. Ya. Jumpa siapapun, assalamualaikum. Mau pergi, assalamualaikum. Kalau di Arab biasa itu. Kita di Indonesia yang agak jarang, padahal setiap jumpa sunat salam. Masuk warung kopi, assalamualaikum. Begitu duduk di meja, kawan-kawan yang sudah ada duluan datang kita, assalamualaikum. Kalau pamit duluan juga assalamualaikum. Kita biasakan. Cuman karena nggak terbiasa agak malu-malu dikit ya. Tapi kalau di Arab orang itu biasa. Beli ikan, begitu mau pegang-pegang ikan, assalamualaikum dulu sama yang jual ikan. Biasa mereka. Beli sayur, lagi pegang-pegang sayur, assalamualaikum dulu sama orang jual sayur biasa. Masuk ke toko kemanapun mereka jumpa di jalan, siap satu lorong kita jumpa sama orang itu ucapkan. Dan kalau kita yang mengucapkan pasti dibalas. Assalamualaikum, pasti jawab waalaikumsalam, karena sudah menjadi budaya di sana. Terbiasa orang mengucapkan salam. Kalau kita masih kurang, tapi sudah mulailah dikit-dikit ya. Khususnya yang sering-sering ikut pengajian ya. Sudah dikit-dikit ya. Tapi harus dibiasakan itu. Itu doa. Itu dua ciri khas umat Nabi Muhammad SAW yang membuat orang Yahudi dengki, iri, dengki kepada kita dalam hal syariat tersebut. Kemudian innahum, Rasulullah melanjutkan hadis yang tadi, innahum lam yahsuduna ala syai'in kama hasaduna alal jum'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa alal qiblati allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala qaulina khalfal imami amin. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi sangat dengki kepada kita dalam hal alal jum'ah, terhadap ibadah salat Jumat. Allati hadana Allahu laha, di mana Allah telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengistimewakan hari Jumat. Wa dhallu anha, sedangkan mereka tersesat pada hari istimewa mereka. Hari apa istimewa orang Yahudi? Sabtu. Tapi mereka melanggar dalam surah Al-Baqarah itu. Hari kemuliaan, hari istimewa Yahudi itu, syariat mereka itu hari Sabtu. Tapi mereka enggak ikut. Disuruh hari Sabtu itu untuk dibesarkan, untuk diagungkan, hentikan semua kegiatan, tapi mereka malah tidak mengistimewakannya. Mereka malah, kan orang Yahudi itu dulu suka memancing ikan di laut. Kata Allah, jangan, kata Rasul mereka, jangan hari Sabtu itu jangan melaut lah. Hari Sabtu itu jangan melaut. Hari Sabtu itu hari istimewa. Jangan melaut. Jangan melaut. Hari Sabtu itu hari istimewa. Jangan melaut. Tapi mereka tidak mau dengar. Mereka tetap melaut. Cuma mereka cari cara. Bagaimana cara mereka melaut? Sore Jumat masuk malam Sabtu. Jadi cara mereka enggak melaut. Bukan sore, mereka tetap apa istilahnya? Taruh kalau kita bube, tahu bube? Bube bahasa Aceh apa? Bahasa Inggrisnya bubu ya. Jadi nggak dikasih melaut. Hari Sabtu itu nggak dikasih melaut.
karena orang Yahudi ini pinter, mereka nggak melaut, tapi ditaruh bubu itu, tetap taruh jaring untuk tahan ikan. Jadi sore Jumat mereka ke laut. Jadi taruh itu bubu itu ya, sama jaring-jaring itu di laut. Kemudian mereka ambil pas malam Minggu. Itu pinter Yahudi. Tetapi itu tetap tidak boleh, karena ikan yang didapatkan itu ikan hari Sabtu. Karena larangan dalam Al-Quran tidak boleh ambil ikan di laut hari Sabtu. Walaupun diambil pada waktu yang berbeda, tapi itu ikan hari Sabtu. Maka itulah cerdas Yahudi itu. Ya. Kalau ada orang-orang kita yang model berpikir seperti itu mirip-mirip Yahudi lah. Apa namanya? Kih ya. Mita cara. Itu dalam Al-Quran disebut seperti itu. Fakanu, tak karena mereka memperolok-olok seperti itu, fakanu qiradatan khasi'in. Kunu qiradatan khasi'in. Maka Allah kutuk mereka itu menjadi qiradatan khasi'in. Kera yang mirip-mirip kayak babi. Qiradatan khasi'in. Itu umat Yahudi ketika itu. Maka di hari Sabtu, hari istimewa mereka, justru mereka tersesat pada waktu itu. Kalau Nasrani hari apa? Minggu. Nah, kita umat Islam, alhamdulillah, di hari Jumat disuruh istimewakan Sayyidul Ayyam, raja segala hari. Kita istimewakan. Alhamdulillah, kita selamat hari Jumat. Maka orang Yahudi marah dengan kita. Hari istimewa mereka ya Sabtu, justru mereka tersesat. Sedangkan hari Jumat istimewa kita mengistimewakannya. Maka sebenarnya orang Islam itu harusnya hari Jumat itu betul-betul hari spesial. Tidak boleh ada kegiatan. Cuman ya mau bagaimana ya, sekarang susah. Sebenarnya seperti itu. Ya, hari Minggu itu punya Nasrani, Sabtu punya Yahudi, kitab Jumat. Makanya dulu itu, sekarang aja yang kalau pesta-pesta itu Sabtu Minggu. Sekarang hampir langka. Orang kalau buat walimah hari Senin, Selasa, langka sekali. Rata-rata kalau buat walimah, pesta resepsi pernikahan itu pasti Sabtu Minggu. Saya teringat dulu di kampung-kampung dulu waktu kecil-kecil, pesta nggak mesti Sabtu Minggu. Orang buat hari Senin, Selasa. Sekarang aja ya khusus Sabtu Minggu. Padahal nggak mesti itu. Cuman karena sudah apa namanya? Sudah ya tidak apa-apa juga ya. Pada pegang sejak juga diundang. Makanya dulu itu banyak kalau undangan-undangan itu dia pergi kenduri sambil istirahat kantor. Hari Senin, hari Selasa. Nah, karena memang Sabtu Minggu itu tidak layak untuk kita istimewakan. Karena itu hari istimewa orang lain ya. Walaupun ya tidak masalah juga kalau sudah menjadi budaya. Nah, jadi Rasulullah mengatakan di sini, innahum lam yahsuduna ala syai'in kama hasaduna 'alal jum'ah. Mereka tidak iri kepada kita, melebihi iri mereka terhadap kita dengan istimewanya hari Jumat. Padahal sedangkan mereka itu pada hari istimewa mereka hari Sabtu, wa dhallu, mereka tersesat. Wa 'alal qiblah allati hadana Allahu laha, dan mereka juga iri kepada kita terhadap kiblat yang telah Allah berikan kepada kita.
sedangkan mereka itu tersesat dengan kiblat mereka. Kita alhamdulillah diberikan kiblat Baitul Maqdis, kita ikut. Kemudian dari Baitul Maqdis diarahkan ke Ka'bah, kita juga ikut. Kita tidak protes-protes, tidak masalah. Tetapi orang Yahudi ketika pertama dibawa dari Mesir ke Palestina, ke Baitul Maqdis, mereka menolak. Ketika Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel dari Mesir dibawa keluar dari Mesir, Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk masuk Baitul Maqdis Palestina. Tetapi kata Bani Israel, ya, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, pergi kau saja wahai Musa bersama Tuhanmu. Kata Bani Israel itu padahal baru saja diselamatkan dari Firaun di Mesir untuk dibawa masuk ke Baitul Maqdis. Tapi untuk masuk ke Baitul Maqdis harus perang dulu. Bani Israel enggak mau, Yahudi enggak mau. Kata Yahudi, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu saja wahai Musa yang pergi masuk Baitul Maqdis sama Tuhanmu. Faqatila, kamu berdua saja berperang, kami tidak. Maka karena jawaban yang seperti itu yang diberikan oleh Bani Israel, Allah murka sehingga Bani Israel tersesat di padang Tih. Selama berapa tahun? 40 tahun, 40 sana. 40 tahun Bani Israel Yahudi itu tersesat di padang Tih. Padang Tih itu wilayah yang terletak antara Mesir dengan Palestina. 40 tahun mereka di padang Tih itu tersesat. Mereka cari arah kemana, jalan, sudah berbulan-bulan jalan, balik lagi ke tempat yang sama. Kemudian jalan lagi ke arah utara, berbulan-bulan jalan, ternyata jatuh ke tempat yang sama. Jalan lagi ke arah selatan dan seterusnya, jatuh ke tempat yang sama. Itu berlangsung selama 40 tahun. Karena orang Yahudi enggan untuk masuk ke Baitul Maqdis yang merupakan kiblat mereka. Tapi kita tidak masalah. Perintah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita diperintahkan naik haji. Alhamdulillah, berebutan orang naik haji. Yang enggak ada duit, kumpul duit bertahun-tahun. Walaupun harga mahal-mahal, 25 juta, 30 juta. Nah, sekarang berapa udah? Berapa kan sekarang? Kemarin sempat 69, ini dah turun lagi 49. Nggak ribut-ribut juga kita, tidak masalah. Pokoknya naik, kita tidak protes. Makanya Yahudi nggak suka dengan kita. Yahudi itu memang dia bangsa istimewa, memang dia cerdas, tapi suka melawan, suka membangkang. Disuruh Baitul Maqdis enggak mau. Begitu Baitul Maqdis jadi tempat kiblat kita, mereka justru mengejek. Kita tidak ada bantah-bantah. Disuruh ke Ka'bah naik haji, kita berangkat. Bahkan ada orang yang lebih uangnya, jangankan haji, umrah saja berkali-kali, tidak ada bantahan kita. Maka disinilah yang membuat orang Yahudi itu iri dengan kita. Mereka itu tidak suka dengan kita, karena mereka lihat kita patuh-patuh sekali, taat-taat sekali, ya. Walaupun ada juga yang kacau, ada juga, ya. Tapi setidaknya tidak membangkang seperti mereka orang Yahudi. Jadi itu. Jadi Yahudi iri kepada kita dengan istimewanya hari Jumat kita. Kemudian orang Yahudi iri dengan kiblat kita yang begitu kita istimewakan, yaitu Ka'bah, sedangkan mereka tersesat ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian mereka juga iri dengan wa ala qaulina khalfal imami
mereka juga iri dengan ucapan kita dalam solat sebagai makmum ketika mengucapkan amin. Jadi mereka itu iri, gak suka mereka. Kenapa kita bisa begitu serentak dan bersatu? Amin itu lambang persatuan kita umat Islam. Amin. Kalau mau lihat umat Islam bersatu itu di ucapan amin dalam salat berjamaah. Tidak ada lain yang lebih menunjukkan kepada persatuan kecuali kalimat amin. Maka Yahudi itu tidak suka kita serentak mengucapkan amin. Maka dipanas-panaskan. Dipanas-panaskan. Ini kelompok ini jangan jamaah dengan kelompok ini, nanti aminnya bersama. Ini buat kelompok sendiri, ini kelompok sendiri. Ini jamaah sendiri, ini jamaah sendiri. Nanti jamaah sini ngomong ke sana, jangan ke sana ya, sini aja. Mereka biar jamaah sendiri. Itu program orang Yahudi agar umat Islam ini tidak serentak aminnya, beda-beda kelompoknya. Maka ketika orang Islam itu sholat di di Ka'bah itu pada musim haji itu, di Ka'bah, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, 6 juta orang itu sholat itu, ya, di Arafah lah paling ini, atau di Ka'bah lah, jutaan orang itu membaca amin serentak. Itu berat sekali itu bagi orang Yahudi. Maka mereka suka. Oh ini mazhab apa ini? Oh ini mazhab ini. Oh kita nggak bisa ikut mazhab ini. Nggak bisa ini. Itu suka kali orang Yahudi itu. Udah, artinya udah berkurang ya amin. Udah berkurang, udah pakai amin sendiri di sana. Oh ini beda pemahaman kita, jangan sholat sama mereka. Udah berkurang lagi amin. Model-model seperti ini orang Yahudi sangat suka sekali. Datang orang-orang yang mempersatukan semuanya. Yuk sholat, siapapun imam kita sholat. Yang penting aminnya bersama. Ini sangat membuat Yahudi iri sekali. Sangat membuat Yahudi dengki sekali. Maka janganlah kita jadi pendukung. Jangan sampai kita mendukung dengkinya Yahudi. Banyak sekarang jadi pendukung Yahudi itu. Enggak suka lihat umat Islam ini aminnya serentak. Maka dipecah-pecah. Jadi berbanggalah kita dengan amin serentak. Kalau amin semangat, yang semangat aminnya. Biar serentak, ya, lambang persatuan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal yahuda qad saimu dinahum wa hum qaumun hussadun wa lam yahsudul muslimina ala afdala min thalasin raddis salam wa iqamatis sufuf wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berputus asa dengan agama mereka. Ya. Wahum qaumun hussadun, dan orang Yahudi itu adalah kaum atau orang-orang yang sangat penuh iri dengki. Jadi mereka itu sudah putus asa dengan agama mereka sendiri. Karena dalam agama mereka sendiri itu mereka itu pembangkang. Seperti dalam Al-Qur'an itu. Dalam Al-Qur'an kisah paling banyak itu kisah tentang orang Yahudi. Mulai kita buka surah Al-Baqarah itu Yahudi semua. Bagaimana sifat licik mereka, bagaimana mereka menghinakan nabinya, rasulnya, sampai membunuh para rasul mereka sendiri. Fariqan minhum taqtulun wa fariqan minhum, bagaimana itu bunyi ayatnya? Sebagian rasul mereka bunuh, sebagian rasul mereka hinakan. Itu rasul mereka sendiri.
Jadi dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang Yahudi yang mereka menghinakan Rasul mereka sendiri, membunuh Rasul mereka sendiri. Jadi dalam agama mereka sendiri itu mereka memiliki catatan buruk, noda ke sifat pembangkang mereka. Kalau disuruh sesuatu susah sekali dikerjakan. Disuruh potong seekor lembu saja, tapi prosesnya panjang sekali. Berapa ayat Al-Quran itu? 3 atau 4 ayat. Disuruh potong, disuruh potong sebagai cara mereka bertaubat, mereka berdosa. Disuruh taubat dengan cara potong seekor lembu untuk kenduri. Tidak langsung dipotong, ditanya dulu. Lembunya itu warna apa? Kemudian dikasih tahu lembunya warna ini. Kemudian ditanya lagi, warna itu tua atau muda? Kemudian dikasih tahu, ditanya lagi, umurnya berapa? Terus seperti itu. Makanya jangan jadi seperti orang Yahudi. Ikut seperti gaya militer, TNI bagus. Begitu perintah langsung laksanakan. Jangan banyak kali cengkonek bagaimana bentuknya, bagaimana caranya. Yang justru makin mempersulit. Coba kalau kita disuruh sama orang, tolong beli minum. Seandainya kita pergi ke Ayah Gading langsung beli kopi, selesai. Tapi ketika dikatakan tolong beli minum, minum apa? Dia mikir, oh kopi. Kita tanya lagi, kopi apa? Panas atau dingin? Kemudian kita tanya lagi, pakai gula atau tidak? Dan seterusnya. Jadi itu yang pertama, model orang seperti itu memang malas. Itu pekatan be'er. Kalau banyak kali tanya bagaimana ini, bagaimana itu. Kalau dia betul-betul orang yang patuh, begitu dengar perintah langsung suruh beli minum, beli terus. Beli terserah dia, mau kopi, mau teh, mau air sirup, mau air putih pun boleh. Nanti ketika kita balik, kenapa kamu beli air putih? Kan tadi suruh beli minum. Jadi tidak salah kita. Yang salah yang suruh, dia enggak mendetailkan, menjelaskan. Tapi di situ nampak bagaimana kita orang yang patuh, yang profesional, tidak banyak tidak banyak tanya. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu telah putus asa dengan agama mereka. Karena mereka telah putus asa dengan agama mereka sendiri, artinya mereka banyak noda, banyak celaan dalam agama mereka sendiri. Wahum qaumun husadun, sehingga mereka itu iri kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita umat yang baik, kita patuh kepada Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita berselawat setiap hari kepada Nabi Muhammad. Mereka iri, sedangkan mereka tidak patuh kepada Nabi mereka. Mereka suka membangkang kepada Rasul mereka. Ketika mereka melihat kita umat Nabi Muhammad sangat patuh kepada Nabi Muhammad, sangat cinta kepada Nabi Muhammad, sangat banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, maka mereka iri kepada kita. Walam yahsudu al-muslimina ala afdala min salasin. Setidaknya ada 3 syariat Nabi Muhammad yang sangat membuat mereka iri. Yang pertama adalah tadi raddis salam, saling menjawab salam. Yang kedua apa? Wa iqamatis sufuf, dan mendirikan saf-saf salat dalam salat berjamaah. Maka ini yang kita katakan selalu, siapapun jadi imam, jangan lupa sampaikan kepada makmum, sawu sufufakum, tarasu wa'tadilu, atau bahasa apa? Indonesia, soft, lurus, rapat, rapi. Itu keistimewaan syariat kita. Syariat orang tidak ada.
Kalau Yahudi mana ada seperti itu. Salatnya Yahudi itu di dinding ratapan. Berdiri ke Baitul Maqdis, berdiri di dinding ratapan. Dinding ratapan, pegang doa mereka. Enggak ada soft, enggak ada. Masing-masing. Ya. Setelah selesai berdoa, mereka biasanya tulis kertas. Dilihatlah ibadah mereka itu di YouTube ada, lihat tulis di kertas. Setelah tulis di kertas, digulung, kertasnya ditaruh di dinding-dinding itu. Makanya disebut dengan dinding ratapan, tempat ibadahnya orang Yahudi. Persis seperti Facebook itu. Facebook kan wall, dinding Facebook. Siapapun yang buat status di Facebook, berdoa statusnya, kan? Curhat, persis itu. Tulis di kertas, taruh di dinding. Karena yang buat Facebook itu ya memang Mark Zuckerberg, seorang anak muda mahasiswa Harvard berdarah Yahudi. Ya dia agamanya tidak salah dengan Facebooknya. Orang memang ya orang buat dia agama dia kan nggak mungkin dia buat masjid di Facebook. Ya. Kita kecuali orang Islam buat Facebook, buat model masjid misalnya. Kalau orang itu orang Yahudi ya Facebooknya dibuat model dinding, kan dinding tulisannya wall. Ya. Dia membawa simbol agamanya. Nanti masuk setelah kita buat status doa apalah, tak tekan, langsung tersimpan di situ. Nanti dapat balasan, tak masuk inbox, balasan ya. Itu memang simbol mereka. Nah, jadi mereka dalam ibadah tidak ada kebersamaan, ya, aturan soft, tidak ada. Yang ada itu hanya pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kita. Maka oleh karena itu bersemangatlah mengatur saf setiap salat berjamaah. Kemudian yang ketiga yang membuat mereka iri dengan kita adalah wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Dan bacaan atau ucapan kita sebagai makmum di belakang imam yaitu ketika membaca amin. Nah, ini sangat membuat orang Yahudi iri dengan kita. Maka beberapa keistimewaan ini yang membedakan kita dengan Yahudi, ini hendaklah kita jaga dan kita lakukan dengan penuh semangat. Nah, karena ini khusus ada pada syariat kita, tidak ada pada syariat orang lain. Baik, insyaAllah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.